ini ke program ini benar-benar Ibu minta bagaimana pendapat kalian, karena ini programnya adalah dari kalian untuk kalian ya. Jadi Ibu di sini mengundang beberapa perwakilan dari anak-anak. Bisa anak perkenalkan siapa aja? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Stimura Bukti Samawan. Di sini saya selaku ketua OSIS dari SMA Negeri Semarapura, bisa dipanggil Riksa. Oke, ketua OSIS ya anak ya. Oke, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dr. Agassi Riatra. Di sini saya sebagai selaku ketua ekstra kurikuler OJC atau All Jurnalistika. Ya, jadi perwakilan ekstrakurikuler ya gitu, untuk jurnalis ya. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya adalah Putu Weda Sandana, biasa dipanggil Weda, dan saya sebagai perwakilan dari ketua angkatan. Oh, dari angkatan ya, perwakilan siswa satu angkatan. Di sini saya sebagai ketua dari PIK-R Dharma Iwan. Oke, ketua PIK-R-nya. Silakan anak. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yudhida Anjani Irma Putri. Saya di sini sebagai perwakilan ekstrakurikuler English Club. Oke, dari bidang bahasa ya. Baik, menyambung yang tadi yaitu podcast edukasi anak ya. Nah, sekarang kita diskusikan aja, menurut kalian bagaimana sih kita bisa mewadahi kreativitas murid itu melalui podcast, dan aset-aset apa aja sih yang udah kita miliki untuk melaksanakan podcast ini menurut kalian? Boleh dari ketua OSIS-nya dulu deh ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, cara kita untuk mewadahi murid-murid untuk podcast ini sendiri adalah dengan mengadakan program-program kerja melalui ekstrakurikuler dan juga OSIS itu sendiri, sehingga murid-murid memiliki ketertarikan untuk melakukan podcast, entah mereka menjadi narasumber ataupun mereka menjadi penyiarnya seperti itu. Kemudian untuk aset-aset itu sendiri, dari yang saya lihat, kita di Ekas Medis sudah memiliki aset-aset yang sangat lengkap, seperti halnya fasilitas kita sudah ada seperti yang ada di depan kita saat ini, dan kemudian untuk sumber daya manusianya pun dari segi teknisi maupun penyiarnya kita memiliki sangat banyak untuk siswa-siswa yang bisa melakukan podcast. Ya, siswa yang bisa melakukan podcast ya. Oke, dari tadi dibilang ada proker dari ekskul. Nah, perwakilan ekskul sendiri gimana nih perwakilannya? Ya, Saya satu terlaksana, dan apabila ingin melaksanakan podcast bagi dengan angkatan, seharusnya itu mengangkat topik yang menarik gitu, agar angkatan itu tertarik untuk ikut dalam acara podcast ini. Dan saya seperti itu sih. Baiklah ya. Oke. Oke anak-anak, tadi kita udah ngomongin tentang aset-aset yang udah kita miliki ya untuk melakukan podcast. Nah sekarang dari kalian siapa aja sih yang udah pernah melakukan podcast? Udah pernah belum? Oh sudah ya, wah keren ya, kalian sudah pernah melakukan podcast ya. Menurut kalian tema yang menarik untuk podcast, tadi kan dibilang sama Weda ya dari perwakilan angkatan temanya. Menurut kalian tema yang menarik itu tema yang kayak gimana sih? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya tema yang bagus itu tentunya sebuah tema yang bisa kita bicarakan, dan itu merupakan tema yang tentunya menjadi topik hangat pada saat ini. Seperti contohnya mungkin dalam bidang saya, mungkin saya karena saya kebetulan ke Gendre itu ada satu topik yaitu yang dimana ada seorang anak itu yang dia di apa itu dihamili oleh keluarga sendiri, dan itu sangat hangat sekali diperkirakan, karena itu tentunya akan sangat berbahaya sekali ketika itu diikuti oleh masyarakat dan khususnya oleh masyarakat gitu. Jadi kita harus membicarakan itu secara baik mungkin supaya informasi yang diterima oleh masyarakat itu tidak salah. Oke. Jadi tema selain itu, temanya kira-kira tema menurut kalian selain tema kesehatan misalnya, tema apa lagi ya menurut kalian ya? Tema apa lagi ya menurut kalian ini? Oh dari ladies deh, tema apa deh yang enak nih, Yang cocok untuk didengar para remaja di kalangan kita sih tentunya yang hangat dibicarakan tentang remaja. Contohnya ya tentang relationship, terus juga pertemanan di sekolah, terus juga bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan mengembangkan diri kita saat kita ada di kalangan remaja masa kini. Gitu sih. ya. Jadi itu juga sebuah edukasi ya, edukasi ya. Nah kalau dari segi keorganisasiannya, kira-kira tema apa sih? Tema apa sih yang bagus untuk ini, untuk di podcast? Kalau menurut saya sendiri dari kacamata saya itu kurang lebih mirip dengan yang dikatakan oleh Dewa Yanja, di mana suatu tema yang menarik untuk didengarkan oleh para siswa sekarang itu adalah terkait dengan keremajaan. Mengapa demikian? Karena itu berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti itu. Misal kehidupan mereka di
sekolah, kemudian kehidupan mereka sebagai remaja, sehingga saya yakin kalau kita membuat podcast dengan tema seperti itu, mereka akan mendengarkan podcast tersebut seperti itu. Oke, nah sekarang kalau itu tema, sekarang waktu yang tepat untuk mempodcast itu kapan sih menurut kalian sih? Waktu yang tepat, iya, waktunya apa, pulang sekolah atau pas jam-jam apa, hari-hari tertentu atau apa gitu, menurut kalian kayak gitu? boleh siapa boleh. Kalau dari menurut saya sendiri itu kita harus menyesuaikan dengan kesibukan murid-muridnya itu ya, karena kan setiap anak pasti memiliki kesibukan mereka tersendiri. Tapi mungkin satu waktu yang paling bisa untuk melaksanakan podcast adalah saat hari-hari libur seperti misalnya hari Minggu, karena saat hari itu mungkin anak-anak murid tidak ada kerjaan rumah ataupun kerjaan sekolah yang harus diselesaikan. Oke, selain hari Minggu, kira-kira hari Minggu Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita mengambil hari libur itu tentu saja akan mengambil waktu santai kita sebagai murid. Jadi kenapa kalau pas pulang sekolah kita nggak sekalian menghabiskan waktu seharian itu untuk belajar gitu. Jadi pada saat hari libur, misalnya hari Minggu atau liburan sekolah, itu kita bisa santai-santai di rumah, liburan dan lain sebagainya. Tadi kita udah nyinggung kapan waktunya ya, kapan waktu melakukan podcast. Nah kira-kira kalau misalnya ada nih teman-temanmu nih selain yang di proker ekskul, tapi pengen nge-podcast. Nah menurut kalian boleh nggak sih? Nah dari perwakilan siswa deh, gimana? Ya menurut saya pribadi sih boleh-boleh aja ya, tapi dengan tujuan yang jelas yang pertama, dan dia tuh podcast itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak asal podcast aja gitu, bisa-bisa barang-barang yang ada di sini milik sekolah ini rusak nanti dan nggak bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang lain karena mereka gitu. Oke, yang penting tanggung jawab ya. Ya, Boleh ya. berarti apakah siapapun ya, terbuka berarti ya. Nah terus kalau misalnya kalian itu kalau menayangkan, oke ini podcastnya udah jadi nih, kira-kira nanti kalian maunya ditayangkan di mana gitu, ditayangkan kira-kira? Oke, silakan. Baik, kalau dari saya sendiri, menurut saya itu tergantung dengan durasi dari podcast itu sendiri, karena kalau misal emang durasi podcast itu panjang mungkin bisa di YouTube ya, karena memang tujuannya aplikasi tersebut memang untuk video yang mungkin durasinya lebih panjang. Nah kan kalau memang durasi dari podcast itu cukup singkat, relatif singkat, mungkin di bawah 10 menit, itu mungkin bisa menggunakan Instagram atau TikTok, karena remaja sekarang ini lebih banyak menggunakan aplikasi seperti Instagram dan juga TikTok tersebut. Oh, bisa 10 menit ya kalau di IG, Reel IG itu ya, bisa 10 menit ya? Sekarang sudah bisa. Oh, sekarang udah bisa. Oh, lumayan ya. Nah, berarti kalau durasi podcast itu menurut kalian yang ideal tuh yang berapa? Yang berapa menit sih? Jadi menurut saya pribadi untuk podcast mungkin 10, 15 ataupun 20 menit. Tapi untuk di kalangan remaja 10 sampai 15 menit tuh cukup sih biar kita nggak bosan gitu. Ya. Menurut kalian? Sama ya? Oh iya, iya. Iya. Oke. Oke anak-anak, jadi kan kita nih ceritanya akan melakukan podcast nih, melakukan podcast edukasi. Nah, sekarang dari kegiatan podcast edukasi, kira-kira perubahan apa sih yang ingin kalian lihat setelah adanya podcast ini? Kira-kira apa perubahannya, apa tujuannya? Oke, silakan dari kalian. Ya. Baik, kalau untuk perubahan yang ingin saya lihat dari para murid-murid yang ada di EKAS ini dengan adanya podcast itu saya rasa adalah perubahan dari segi kepercayaan diri mereka, sehingga karena dengan adanya program podcast ini mereka jadi lebih percaya diri untuk tampil di depan umum dengan cara melakukan siaran podcast. Selain itu dengan adanya podcast saya yakin mereka bisa menjadi lebih aware ataupun lebih peka terhadap isu-isu yang ada di lingkungan mereka sendiri, karena dengan untuk melakukan satu podcast kan kita melakukan sebuah topik ya, untuk mendapatkan sebuah topik tersebut kita harus menjadi seorang pribadi yang peka terhadap isu-isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, ya. Nah, terus berikutnya kalau misalnya sekarang kita udah mau podcast nih, kita harus konsisten dong,
ya. Nah, sekarang apa sih peran aset sekolah? Kalian kan aset sekolah nih, salah satu dari aset sekolah yang kita miliki ya, kalian anak-anak berprestasi ini. Nah, apa sih peran aset sekolah untuk tetap membuat podcast ini konsisten? Kira-kira apa? Biar podcast ini tetap konsisten. Apa? Kira-kira apa ya peran aset sekolah? Oke, boleh. Jadi peran aset sekolah seperti sumber daya manusia seperti kita ini tentunya kita harus komitmen dalam menjalankan suatu program kerja karena dimana kita memiliki suatu tujuan yaitu perubahan baik itu bagi para penyiar dan juga para pendengar. Dengan itu kita mampu mencapai tujuan itu dengan berkomitmen dan terus konsisten untuk menjalankan program kerja berupa podcast edukasi. Oke. Ada nih? Kalian gimana? Ya, ini. Saya Ya, itu. kalau misalnya dari pandangan saya tentang bagaimana peran aset dari sekolah untuk mendukung program podcast ini, ya kurang lebih sama seperti tadi karena kita dari ekstrakurikuler kan tentunya memiliki beberapa program kerja yang tentunya harus kita laksanakan gitu. Jadi dalam melaksanakan program kerja ini tentunya kita juga harus menjaga alat apa saja yang kita gunakan dalam melaksanakan program kerja ini karena kan tentunya kita menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah. Nah tentunya kita harus menjaga dan juga merawat alat tersebut karena kita sudah meminjam. Jadi ya seperti itu menurut pendapat saya. Oke. Anak-anak, speaking about melaksanakan podcast ini ya, terus siapa sih yang kalian ingin jadikan sebagai penanggung jawab untuk kegiatan ini? Bapak kepala Ya, sekolah. Bapak sekolah aja. Oke, Bapak kepala sekolah. Saya Bapak kepala sekolah, kira-kira ada siapa sih menurut kalian yang selama ini udah berjalan? Ya mungkin dari Wakasarana juga bisa. Bapak Sarana, oke. Waka kesiswaan, oke. Terus kayak terus ada lagi selain Waka Sarana? Kalau dari saya sebagai salah satu pengikuti ekstrakurikuler yang ada program kerja berupa podcast, pembina saya merupakan salah satu penanggung jawab dari podcast tersebut sih. Oh, pembinanya ya, pembina masing-masing ekstra juga ya. Oke ya. Terus kapan kira-kira kita mulai melaksanakan program ini ya? Sudah terlaksana. Oh, sudah. Kita sudah punya program ya kan? Iya. Iya, benar-benar. Di proker ekskul masing-masing ya? Iya. Ya, benar ya, benar. Mantap ya kalian ya. Terus kalau kira-kira bagaimana kita mengatur program ini ya supaya jadi rutin gitu ya? Gimana kita caranya ngatur ya? Kalau kemarin cuman ekskul-ekskulnya aja yang nge-podcast, kira-kira sekarang gimana kita ngatur biar rutin ini terjadi? Kira-kira gimana? Oke, Bapak Ketua OSIS-nya bagaimana? Baik, terlepas dari program dari masing-masing ekstrakurikuler yang harus dilaksanakan secara konsisten dan juga berkala, kami dari OSIS ingin mengadakan suatu tim khusus untuk podcast. Jadi, apa sih tujuan dari diadakannya tim khusus ini? Jadi, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, pastinya ada siswa-siswa lain di luar ekstrakurikuler yang ingin melaksanakan podcast. Oleh karena itu, untuk menyaring siswa-siswa ini, kami akan membuat suatu tim khusus untuk podcast, di mana sehingga tema yang dibicarakan oleh siswa-siswa ini nantinya bukan tema yang bisa dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan sekolah ini, sehingga tidak bisa asal semua siswa bisa melaksanakan podcast ini. Menurut kalian gimana? Ya, Dari- Setuju sih. Iya. Oke.